Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indri Mariska Putri dengan NIM 2111475-187, mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem dengan kode FS218C. Saya akan mempresentasikan tentang diagram yang telah saya buat. Tema yang saya gunakan pada diagram ini yaitu melakukan pembelanjaan online melalui aplikasi Shopee. Di sini ada 3 diagram. Yang pertama ada use case diagram, yang kedua ada activity diagram, dan yang ketiga ada sequence diagram. Namun terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang use case diagram. Yang pertama, di sini ada pembeli. Awalnya pembeli membuka aplikasi Shopee, lalu pembeli akan memilih produk yang akan dibeli, dan pembeli akan melakukan pembayaran. Lalu yang kedua di sini ada penjual. Pada awalnya penjual akan membuka aplikasi Shopee, lalu penjual akan mengonfirmasi pesanan dari pembeli, lalu penjual akan mempacking pesanan, dan penjual akan mengirim pesanan ke ekspedisi. Selanjutnya di sini ada ekspedisi, yaitu menginput nomor resi, dan ekspedisi akan mengirim pesanan ke pembeli. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan simbol-simbol yang saya pakai pada use case diagram ini. Di sini saya memakai 3 aktor, yaitu pembeli, penjual, dan ekspedisi. Penjelasannya, aktor ini menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case. Lalu, garis ini disebut association. Penjelasannya yaitu association ini menghubungkan antara objek satu dengan objek yang lainnya. Lalu, buletan ini disebut use case. Penjelasannya yaitu use case ini urutan aksi-aksi yang disampaikan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Saya rasa sekian penjelasan saya tentang diagram use case. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang activity diagram. Pada awalnya, pembeli akan membuka aplikasi Shopee. Lalu di sini sistem akan menampilkan halaman awal, lalu pembeli akan memilih produk yang akan dibeli, lalu pembeli memasukkan alamat tujuan, dan pembeli melakukan pembayaran. Di sini sistem akan menampilkan proses pembayaran. Dan terjadi decision, di mana kalau pembeli tersebut gagal melakukan pembayaran, maka pembeli tersebut akan melakukan pembayaran lagi sampai berhasil. Namun, jika pembeli tersebut berhasil melakukan pembayaran, maka penjual akan langsung mengonfirmasi pesanan dari pembeli, lalu penjual akan mempacking pesanan, dan penjual akan mengirim pesanan ke ekspedisi. Selanjutnya, di sini ekspedisi akan menginput nomor resi pengiriman, lalu ekspedisi akan mengirim pesanan ke pembeli. Selanjutnya, di sini pembeli akan menerima pesanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan simbol-simbol yang saya pakai dalam activity diagram ini. Yang pertama, the start point atau initial activity. Penjelasannya yaitu merupakan awal dari suatu activity diagram. Yang kedua, simbol yang kotak ini disebut activity desk atau activity state. Penjelasannya menunjukkan aktivitas yang dilakukan dalam modul sistem aplikasi. Selanjutnya, tanda panah ini disebut control flow atau CF. Penjelasannya yaitu memperlihatkan urut-urutan eksekusi dalam activity diagram. Lalu, yang belah ketupat ini disebut decision. Decision ini menunjukkan aktivitas yang harus dipilih, apakah pilihan pertama atau yang kedua. Di sini ada akhir atau node endpoint final activity. Penjelasannya menunjukkan akhir dari aktivitas modul sistem aplikasi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang sequence diagram. Pada mulanya, pembeli membuka aplikasi Shopee, lalu sistem akan menampilkan halaman utama, lalu pembeli akan memilih produk yang akan dibeli, dan sistem akan menampilkan produk yang telah dipesan. Selanjutnya, pembeli akan membayar produk. Lalu di sini sistem akan menampilkan pesanan pembeli kepada penjual, lalu penjual akan mengonfirmasi pesanan dari pembeli. Dan sistem akan menampilkan nomor resi pengiriman. Selanjutnya, di sini penjual akan mengirim pesanan ke ekspedisi,
Dilanjutkan ekspedisi akan mengirim pesanan kepada pembeli. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan simbol-simbol yang saya pakai dalam sequence diagram ini. Yang pertama saya memakai aktor. Saya memakai 3 aktor di sini, yaitu pembeli, penjual, dan ekspedisi. Penjelasan aktor di sini yaitu sebagai orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi dan mendapat manfaatnya dari sistem. Aktor ini berpartisipasi secara berurutan dengan mengirimkan atau menerima pesan. Selanjutnya saya di sini memakai objek atau kelas, yaitu disebut dengan sistem. Penjelasannya yaitu sistem ini berpartisipasi sebagai objek yang berurutan dengan mengirimkan atau menerima pesan. Lalu di bawahnya di sini yang garis putus-putus disebut garis hidup objek. Penjelasannya menandakan kehidupan objek selama urutan. Lalu tanda panah seperti ini disebut masukan. Penjelasannya menyatakan bahwa suatu objek mengirimkan masukan ke objek yang lainnya. Arah panah mengarah pada objek yang dikirimi. Selanjutnya yang di bawah ini garis panah putus-putus disebut keluaran, yaitu di mana objek atau metode ini menghasilkan suatu kembalian ke objek yang tertentu. Arah panah mengarah pada objek yang menerima kembalian. Oke, menurut saya cukup sekian saya dalam mempresentasikan diagram yang telah saya buat. Kurang lebihnya atau salah dan benarnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.